Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang rapture. Nah, kata rapture dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin yaitu rapio, yang mempunyai pengertian dikepung, dipaksa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 sebagai capture up, dan teori mengenai terangkat ke surga memakai istilah rapture. Nah, rapture bisa dikatakan sebagai suatu proses pengangkatan yang akan dialami oleh orang percaya yang akan dibawa ke awan-awan untuk menyongsong Tuhan Yesus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, mari kita buka bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, inilah firman Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang para kudus dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua dalam sekejap akan diubah dalam kemuliaan dan menyongsong dengan diangkat Kristus dan para kudusnya yang telah wafat dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, pertanyaan untuk kita, kapan tepatnya waktu pengangkatan itu terjadi? Kapan tepatnya waktu pengangkatan tidak diketahui kapan terjadinya. Ketika kita mencari dalam Alkitab dan membaca hal-hal yang mendeskripsikan kedatangan Tuhan Yesus, kita menemukan beberapa versi yang memberitahukan bahwa kita tidak akan mengetahui hari manapun, jam dan peristiwa tersebut. Matius pasal 25 ayat 13. Mari kita buka ayat kita. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Nah, Yesus mengatakan akan kembali pada waktu yang tidak diketahui. Sementara di dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12, kita buka ayat tetap kita. Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Perempuan itu lari ke padang gunung, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 ini mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi akan harus menunggu Tuhan selama 1260 hari lamanya, mulai ketika Antikris berdiri di bait Allah dan mengumumkan dirinya sebagai Allah dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Peristiwa ini akan terjadi di titik tengah dari 7 tahun tribulasi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Peristiwa ini akan terjadi di titik tengah dari 7 tahun tribulasi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban setapan, dan di atas sayap kebencian akan datang yang membinasakan sampai kemusnahan yang telah ditetapkan menimpa dan membinasakan itu. Ketahuilah bahwa beberapa orang menganggap bahwa hanya ada 3,5 tahun tribulasi. Di satu sisi
mereka benar, karena tribulasi bagian pertama akan cukup damai dibandingkan dengan tribulasi yang kedua. Meskipun demikian, damai atau tidak, masih ada periode 7 tahun yang disebut tribulasi yang sedang menunggu. Ketika orang Yahudi kabur ke tempat-tempat persembunyian, mereka tahu bahwa yang mereka harus lakukan hanyalah menunggu ke 1260 hari itu. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 24 ayat yang ke-16. Bila firman Tuhan, dan Injil kerajaan ini akan diberitahukan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, tidak ada cara untuk menasihkan frasa baik hari maupun jamnya pada situasi ini. Satu-satunya cara untuk mencari kebenaran dari kedua sudut pandang ini adalah dengan memisahkan dua peristiwa berbeda, yaitu pengangkatan gereja yang datang sebelum tribulasi dan kembalinya Yesus ke bumi yang terjadi kira-kira 7 tahun kemudian. Nah, jadi dalam pembahasan video ini, inti dari apa yang dimaksud dengan rapture atau pengangkatannya itu suatu proses pengangkatan yang akan dialami oleh orang percaya dan akan dibawa ke awan-awan untuk menyongsong Tuhan Yesus yang ada dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, lalu masuk dalam perjamuan kawin anak domba sebagai mempelai wanitanya. Nah, demikian saja video singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.